Oke, selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Oke, kali ini kita berada di Gunung Kawi. Jadi gunung yang terkenal akan pesugihannya. Cuma kita akan mengungkap misteri dari sumber jodoh. Jadi katanya jodoh. Jadi buat orang-orang yang sulit mendapatkan jodoh, jika mandi di sini akan mudah dan langsung mendapatkan jodoh. Jadi jodoh dalam artian luas sebenarnya. Jadi jodoh dalam pekerjaan, jodoh dalam karir, jodoh dalam usaha, jodoh dalam segala macam tentang hal untuk kekayaan, teman-teman. Jadi saya bisa bilang di sini adalah sumber jodoh, air untuk pengasihan. Penasaran teman-teman ya? Ikuti terus pengungkapan misteri ini di sumber jodoh Gunung Kawi bersama Dwi Rojo. Baik teman-teman, kita akan melakukan perjalanan menuju ke sumber air jodoh. Jadi lokasi yang berada di Gunung Kawi, daerah Gunung Kawi, yang nama daerahnya juga Sumber Jodoh. Di sumber ini terkenal akan sumber atau air pembersihan, teman. Jadi ketika kalian mandi di sini, kalian akan bisa membuang aura-aura negatif yang ada di tubuh kalian. Dan juga gampang dan langsung mendapatkan jodoh, teman-teman. Karena di sini itu airnya bisa memancarkan aura yang cerah dan mantap lah istilahnya, teman-teman ya. Jadi seperti di awal saya katakan, jodoh dalam artian luas, teman-teman ya. Jodoh dalam karir, berjodoh dalam usaha, berjodoh dengan tambatan hati. Jadi bisa dibilang ini adalah sumber air pengasihan, teman-teman, yang berada di Gunung Kawi. Karena memang lokasinya sedikit hidden gems ya. Ini jadi tidak banyak orang tahu, teman-teman. Di lokasi yang dengan jalanan yang sempit seperti ini, banyak orang yang tidak tahu. Tapi cuma tadi saya sebelum kesini, sebelum membuat video ini, tadi saya ada tamu dari Jakarta, teman-teman, bersama keluarganya. Gak tahu bertujuan apa, cuma wow, ada ya orang Jakarta bisa tahu tempat seperti ini, teman. Karena tempat ini benar-benar sangat rahasia dan jarang orang tahu, teman-teman. Jadi untuk teman-teman bisa, kalau pengen gampang dapat jodoh, teman-teman ya, mandi di sini, teman. Main ke sini di sumber jodoh. Jadi jalannya itu arah mau ke keraton, sebelumnya itu ada belok kiri, ada tulisan sumber jodoh. Kan wajib ke sini, teman-teman. Dan itu motor saya taruh situ. Kita akan menelusuri, teman-teman. Dan di depan kita ada sebuah rumah, atau rumah apa ya, teman-teman ya? Seperti rumah punden. Ada arca penjaga Durapala. Tapi memang ini batunya masih baru ya, kayaknya ya, batunya. Dan ada sebuah rumah di situ. Dan ini ada ornamen Tionghoa, teman-teman ya. Ada ornamen Tionghoa, ini nggak tahu untuk membakar sesuatu ya. Buat teman-teman yang tahu bisa komen. Alat ini, jadi kan saya sering melihat ini di Gunung Kawi ya, selalu ada warna merah dan warna kuning ini. Ini cuma kayak alat buat bakar gitu. Atau kalau teman-teman tahu ini namanya apa? Dan kita masuk, kita coba lihat ini bangunan apa nih. Ini sih
Dan lampunya nyala teman. Ciao, assalamualaikum. Oh guys, itu ada kayak patung-patung dewa perang, dewa hoki, Dewi Kwan Im. Siapa yang tangannya banyak itu teman? Kelihatan nggak ya? Sih. Wah, ini buat tempat berdoa juga teman, ritual ini. Oh, kita nggak bisa masuk karena ini kegembok. Dan di sini aromanya harum-harum dupa teman-teman. Seperti itu teman. Gak ada orang teman ya. Kita lanjut ke tempat sumbernya ya. Sebelah kanan ini ada air yang sangat jernih teman-teman ya. Dan itu banyak ikan koi. Kira nggak ada ikan koinya teman. Dan ikan-ikan di sini tuh nggak boleh diambil ya teman-teman ya, dan nggak boleh dikonsumsi karena memang bisa menyebabkan sakit. Jadi ikan di sini dikeramatkan teman-teman. Jadi ini adalah sungainya. Ini sungai sangat jernih sekali teman-teman. Wah, dan benar-benar sangat jernih. Wah, seger, seger teman-teman ya. Wah. Jadi ini sumber langsung dari Gunung Kawi teman-teman ya. Jernih. Dan ini adalah tempat pembakaran dupa dan ada telur. Oke, kita lanjut ke area bawah. Misi, assalamualaikum. Ini kayak reruntuhan bekas kamar mandi teman-teman. Tapi ini juga gak kalah bersih, itu seger banget. Lancar, asik. Itu apa teman-teman ya? Nah ini ada, wah bau menyan teman. Ada sebuah gubuk teman-teman ya. Gubuk apa? Dan saya nggak bisa masuk karena memang dikunci teman. Kita ambil shelter ya. Oh itu ada nama teman, Eyang. Eyang Puspodriyo. Jadi ini adalah kayak petilasan ya, Eyang Puspodriyo teman. Puspodriyo teman. Puspodriyo. Di gembok kita nggak bisa masuk teman-teman. Kita cari sumber bau menyan dan dupa ya teman ya. Sini, assalamualaikum. Ini ada dupa yang menyala, benar-benar memang ada bekas orang yang ritual di sini teman-teman. Dan ini adalah tempat dimana orang biasanya mandi ya, membersihkan diri karena kita lihat ada bekas-bekas dari bunga.
bekas-bekas dari bunga. Ya teman-teman lihat ya, ini bekas-bekas dari bunga. Ini kalau dibuka pasti bocor. Wow. Jadi ini adalah semacam tempat untuk mandinya teman-teman ya. Jadi disinilah teman-teman ya, tempat dimana ritual itu untuk pembersihan diri mandi di sini. Dan ini karena ini memang air dari gunung, ini bisa langsung diminum sama ya teman-teman ya. Karena masih bersih dan murni. Jadi ini lokasinya teman-teman ya. Sumber jodoh, mudah mendapatkan jodoh teman-teman, langsung. Jadi pulang dari sini mungkin auranya naik, langsung dapet jodoh. Tapi memang ya, kalau dari aku pribadi, tetap aja kita harus berani untuk berkomunikasi dengan orang yang kita suka teman-teman. Tidak ada api tanpa asap. Oh, no. Tidak ada asap kalau tidak ada api, teman ya. Jadi ketika kita pendekatan dengan orang yang mungkin kita sukai, orang yang kita sukai, jadi kita harus berani memberanikan diri untuk berkomunikasi. Nah, dari situlah muncullah benih-benih cinta, asik. Jadi walaupun kita ritual di sini dan kita tidak berusaha, ya sama aja, zero to zero teman-teman ya. Jadi